Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita lanjutkan zikir kita dengan membaca ayat Al-Quran dan mempelajari beberapa ayat nanti di dalam surat An-Nur. Tilawah bersama kita malam ini dimulai dari surat Al-Hujurat, surat 49. Surat Al-Hujurat dimulai dari ayat 1. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman
Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sekarang kita melanjutkan surat An-Nur. Kita baca surat An-Nur mulai dari ayat 20. Ayat 20 sampai dengan ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Walaula fadlullah, jika seandainya tanpa ada fadl Allah alaikum yang diberikan kepada kalian wa rahmatuhu dan rahmatnya bikum yang diberikan kepada kalian wa annallaha dan sesungguhnya Allah itu raufun dat yang maha penyantun rahimun dan dat yang maha
penyayang. Penutup dari ayat yang di atas, ketika orang-orang yang berbuat, orang yang dibicarakan di atas adalah orang-orang mukmin yang melakukan kelengahan dan dengan melakukan kesalahan, yaitu orang-orang yang beriman tapi melakukan dosa. Dosanya adalah mereka terprovokasi oleh orang munafik sehingga ikut membawa berita atau hadithul ifki, ikut terlibat di dalam penyebaran berita bohong. Maka mereka akibat dosa itu mereka harus mengalami penderitaan, dan penderitaan itu adalah berupa kemarin yang dikisahkan ada salah satu sahabat yang baik, soleh, selalu setia kepada Rasulullah dan sudah ikut di peperangan yang peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Tetapi ketika mereka ikut arus, jadi salah pergaulan, ada orang mukmin yang ketika mendengar berita bohong mereka termakan. Jadi mereka ikut melakukan kesalahan, sehingga orang mukmin itu walaupun dia baik akhirnya dihukum, dan akibat hukuman itu ada yang sampai buta, ada yang sampai lumpuh akibat hukuman itu. Dan itu bukan keburukan. Mungkin kalau pakai bahasa manusia, pakai bahasa kita, atau orang yang mengandalkan hidup di dunia, itu keburukan. Tetapi menurut Allah enggak, itu kebaikan. Kebaikan bagi mereka agar dosa yang mereka sandang itu selesai, habis. Jika pelakunya adalah orang mukmin. Tetapi jika pelakunya itu orang kafir atau orang munafik, karena orang munafik itu sesungguhnya orang kafir. Orang kafir yang casingnya ditampilkan dalam bentuk mukmin. Dia dalam hatinya itu masih ada kekafiran. Seperti Abdullah bin Ubay yang kemarin dikisahkan. Abdullah bin Ubay itu walaupun dia seperti orang Islam dan selalu bersama orang Islam, tetapi isi otaknya, pikiran-pikirannya itu selalu melakukan upaya untuk merugikan orang Islam. Itu Abdullah bin Ubay. Dan menjadi kelihatan setelah dihukum, maka kekafirannya itu menjadi tampak. Jadi siapa dia sesungguhnya? Sehingga bagi orang yang beriman, dihukum itu merupakan pembersihan bagi mereka. Maka Allah berfirman, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Jadi kalau Allah tidak menurunkan rahmatnya, Allah tidak memberikan fadlnya, itu maha murahnya Allah, sehingga orang itu diberi ketentuan hukum. Kalau Allah tidak memberikan aturan, maka orang itu akan melakukan tindakan hukum sebagai bentuk balas dendam, bukan mengatur. Bayangkan kalau Allah tidak mengatur, maka ada orang yang mencuri ayam malah disiram pakai bensin sampai mati dengan keadaan mengenaskan. Padahal dia hanya mencuri ayam. Yang menghukum itu siapa? Ya karena nggak pakai aturan ngukumnya nggak pakai aturan, sehingga tidak akan pernah membawa kebaikan. Padahal orang tidak tahu kalau Allah menentukan hukuman, maka nanti ada hukuman yang namanya potong tangan, dan potong tangan itu ada batas. Seberapa orang yang dipotong tangan? Pada zaman Umar bin Khattab, orang yang dipotong tangan itu kalau pencuri hanya mencuri untuk kepentingan kebutuhan makan, itu tidak akan dipotong tangan. Mereka hanya ditakzir, jadi hanya diberikan sanksi sosial, karena tidak masuk dalam kategori mencuri untuk bersenang-senang. Jadi nggak ada batasan. Kalau mencuri batasannya ringan, hanya untuk kepentingan makan. Ya kalau sekarang ya ada orang mencuri 100.000, 200.000 misalnya, itu tidak masuk dalam hukuman potong tangan. Itu tidak pantas dihukum dengan hukuman berat, karena dia sudah dalam keadaan kepepet walaupun salah. Itu salah itu. Karena kalau dia mau konsekuen, selapar apapun seharusnya tidak mencuri.
Dan kalau dia beriman, dia tidak akan menjadi kenyang yang bermanfaat dengan cara makanan yang dia curi. Tetapi sebagai pemimpin itu harus adil. Artinya ketika orang mencuri itu memang hukumannya jumlahnya sedikit dengan motivasi yang sangat mendesak, yaitu karena dia butuh makan, ya bukan dilepas tetapi hanya dihukum sosial, tidak sampai dipotong tangan. Jadi Allah membuat aturan, siapa yang menuduh kalau tuduhannya ternyata tidak memenuhi prosedur. Jadi dalam hal tuduhan itu tidak berlaku benar atau salah, tetapi prosedural atau tidak. Karena bisa jadi sebenarnya orang menuduh orang lain berzina itu benar, bisa jadi benar. Artinya dia melihat ada seseorang yang melakukan zina dan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi tuduhan itu tidak boleh serta-merta diajukan ke pengadilan untuk menyeret pelaku zina ke meja hijau atau menyeret pelaku zina untuk dihukum rajam atau dihukum cambuk 100 kali kalau dia tidak punya saksi, tidak punya bukti. Lebih parah lagi kalau dia menuduh tapi bukan untuk dibawa ke pengadilan. Dia menuduh orang lain buruk tetapi tuduhannya hanya untuk disebarluaskan, membunuh karakter orang lain. Bisa jadi tuduhan itu benar, tetapi apa gunanya tuduhan itu bagi penuduh? Jadi kalau saya melihat ada orang berzina, terus saya foto, terus saya share misalnya, itu manfaatnya apa bagi saya? Apakah saya menjadi tambah banyak pahalanya? Apakah orang yang berzina yang lain menjadi berhenti karena share-sharean saya atau karena penyebar luasan? Enggak akan bawa kebaikan apapun. Sehingga untuk melakukan tuduhan atau menyebar berita kesalahan orang lain itu menjadi tidak mudah. Maka yang berlaku kembali lagi dalam Islam, dalam akhlak Islam itu lebih baik menutupi kesalahan orang untuk tidak diketahui orang lain. Tapi ada hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat satu kemungkaran, maka yang melihat itu punya beban, harus berupaya untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan itu adalah satu langkah, satu upaya. Bagaimana caranya agar orang yang melakukan kemungkaran tidak terus-menerus melakukan kemungkaran yang menjadi kemungkaran yang menjadi kebiasaan atau membudaya. Seharusnya dihentikan. Setiap ada satu kemungkaran dihentikan, biar tidak membudaya. Kalau satu orang peminum dibiarkan, nanti ada lagi 2 orang peminum, nanti ada lagi 3 orang peminum, lama-lama ada gerombolan para peminum. Itu kalau dibiarkan, lama-lama yang minum tidak malu, yang mau jamaah malah yang malu. Sehingga itu yang sudah menjadi kebatilan itu menang atas kebenaran, dan itu tidak boleh. Salah satu beban orang beriman, salah satu tugas orang beriman itu adalah menjadikan al-haq atau kebenaran itu harus menang melawan kebatilan. Bukti bahwa kebatilan itu kalah itu adalah orang yang melakukan kebatilan itu akan melakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Mereka tidak akan bangga melakukan kebatilan. Sebaliknya ketika orang melakukan kebenaran, dia bangga melakukan kebenaran. Jadi kalau orang pergi ke masjid merasa bangga, merasa senang, merasa aman dan merasa terhormat. Sebaliknya orang kalau melakukan minuman keras merasa malu. Orang berzina merasa jijik dengan dirinya sendiri. Orang curang, mencuri, menipu itu merasa tidak nyaman dengan perbuatannya, maka saat itulah bisa disebut kebenaran itu menang melawan kebatilan. Itu berarti secara image, secara pemahaman berarti sudah berhasil. Nah, itu tidak bisa diwujudkan tanpa masing-masing orang berupaya untuk menghentikan. Beda antara menghentikan kemungkaran
dengan menyebarluaskan kemungkaran. Orang yang menyebarluaskan kemungkaran belum tentu akan berdampak menghentikan kemungkaran. Tetapi kalau orang itu mencegah kemungkaran, ya harus mengikuti prosedur, jangan disebarluaskan. Deketi orang itu, cari jalan, temui orang yang memungkinkan agar kebatilan itu tidak terjadi, kemungkaran itu tidak diwujudkan. Sehingga berlakulah yang namanya hukum Allah. Orang nuduh, orang nyebar berita bohong, orang yang menyebarkan, orang yang suka kalau ada keburukan orang lain tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka dia akan diancam oleh Allah dengan lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang, orang yang menikmati ketika keburukan orang lain itu tersebar, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Itu ancaman yang pasti terjadi, kecuali jika Allah mengampuni setelah orang itu bertaubat. Maka walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu, betapa kasih Allah dan mulianya Allah, betapa maha murahnya Allah ketika Allah itu membuat hukum, sehingga orang yang menuduh tidak mudah menuduh, sehingga orang yang ingin menyebarluaskan keburukan orang berpikir 1000 kali untuk nge-share, untuk memberitakan atau menyebarluaskan keburukan. Warahmatuhu, dan adanya rahmat Allah bikum kepada kalian. Jadi ada harapan orang yang awalnya akan melakukan keburukan, dengan rahmat Allah maka dia tidak mendapatkan keburukan itu. Wa annallaha raufur rahim. Semua yang Allah putuskan ini sebagai wujud Allah itu maha santun. Kalau bahasa kita santun itu, Allah itu enggak mentoloan ya. Allah itu enggak tega. Jadi kalau orang berdosa dibiarkan terus berdosa, itu ancamannya setelah dia melakukan dosa yang tidak diampuni, itu nanti di akhirat betapa beratnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia sudah akan menderita. Allah itu enggak tega. Nah, bahasa enggak tega itu kalau diarabkan, kalau di dalam bahasa lain istilah kita namanya penyantun, santun. Nah, ketika Allah itu maha santun, maka Allah itu tidak tega melihat hambanya menderita yang lebih parah. Wujud dari tidak teganya itu, maka pertama orang yang melakukan tuduhan supaya dia tidak lebih parah hukumannya, maka dihukum cambuk, diberlakukan hukum Allah. Yang kedua, orang yang melakukan dosa berupa zina misalnya, dia tidak bisa sembarangan dituduh, karena Allah masih akan memberikan kesempatan orang itu untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Jadi kalau dia sudah disebarluaskan keburukannya, dia menjadi sulit untuk bertaubat dengan nyaman. Artinya ada karakter yang terbunuh sehingga keutuhan psikologinya, keutuhan perasaannya sudah terganggu. Wa annallaha raufun, dan bahwasannya Allah itu raufun maha santun, rahimun, dan zat yang maha penyayang. Lahalaktum, kalau Allah tidak sayang kepada kalian, kalau Allah tidak memberikan fadl kepada kalian, kalau Allah tidak menunjukkan santun dan kasih sayangnya kepada kalian, itu beberapa karunia Allah di ayat 20. Maka kata Imam Nawawi, kalau tanpa itu semua lahalaktum, kalian pasti akan hancur. Jadi kalau Allah tidak membuat hukum, misalnya orang yang membunuh dihukum kisos, itu bagian dari maha santunnya Allah. Kalau itu tidak diberlakukan, maka nanti akan ada kejadian bunuh membunuh sampai dengan turun temurun. Jadi kalau misalnya ada orang tua dibunuh oleh seseorang, anaknya nggak terima, maka membunuh seseorang itu. Nanti anaknya yang dibunuh nggak terima lagi, bunuh lagi, terus itu bisa 7 turunan itu lebih. Terus akan bermusuhan dalam permusuhan yang panjang, bisa ratusan tahun. Dulu di Yathrib ya, sebelum menjadi Madinah itu namanya Yathrib.
Itu ada peperangan yang terjadi sampai 130 tahun tidak pernah berhenti. Kenapa ya? Kasusnya semacam itu. Jadi yang terbunuh merasa nggak terima perang yang dulu ada keluarganya yang terbunuh, maka pada perang berikutnya dia mencari siapa yang dulu bunuh. Terus begitu. Sehingga tidak pernah selesai. Dengan adanya hukuman Allah, maka keluarga terpidana atau keluarga yang mendakwa itu akan merasa puas. Ya, jadi itu akan menjadi jalan baik kalau semuanya terima dengan hukum Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Qur'an jumlahnya ada 98. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu di Al-Qur'an ada 98. Saya menghitung itu. Kalau mungkin ada kurang atau lebih. Tapi insya Allah sekitar itu. Dan tidak ada yang berulang. Kita baca berulang-ulang. Banyak sekali ya ayat ya ayyuhalladzina amanu, banyak. Mulai dari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Terus kata Ibnu Hatim, ada seorang calon murid, itu beliau kan ahli Quran. Ada seorang murid itu bertanya kepada Ibnu Hatim, wahai Ibnu Hatim, izinkan aku untuk menjadi muridmu. Lalu Ibnu Hatim mengatakan, kalau kamu akan menjadi muridku, yang kamu lakukan pertama adalah perhatikan semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ayat yang secara khusus, ayat itu kan banyak di Al-Quran, ada 6.236 versi Kufah. Nanti versi Madinah lain lagi. Jadi versi Kufah itu ada 6.236 ayat. Ketika disebutkan semua ayat Al-Quran, itu tidak semuanya ditujukan kepada orang beriman. Artinya ayat itu berlaku, ada yang berlaku secara umum. Tetapi ada ayat yang oleh Allah khusus panggilannya itu hanya memanggil orang yang beriman. Jadi kalau yang dipanggil orang beriman, berarti nanti yang akan bisa memenuhi hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa memenuhi. Artinya kalau orang dipanggil, misalnya, hei orang Jawa, itu yang akan datang ya orang Jawa, yang tidak Jawa tidak datang. Kalau dipanggil, hei orang Madura, itu yang datang ya orang Madura. Yang merasa nggak Madura ya nggak datang. Kalau Allah memanggil, hai orang beriman, siapa yang akan datang? Ya orang yang beriman. Akhirnya dia, kalau bahasa Jawanya dia noleh itu, dia noleh. Kemudian dia akan mendatangi panggilan itu dan memperhatikan. Kata Imam Ibnu Hatim, karena setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, di situ pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada perintah yang harus dijalankan atau ada larangan yang harus dijauhi. Dan yang bisa melakukan perintah yang harus dijalankan itu hanya orang beriman. Artinya kalau dia tidak noleh dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti dia nggak beriman. Jadi ada orang manggil, hei orang Jawa ngumpul ke sini. Kok ada orang Jawa kok nggak ngumpul, ya berarti dia udah hilang Jawanya. Ada orang ketika Allah memanggil, hai orang yang beriman, maka yang datang orang beriman. Kok ada orang ngaku beriman kok nggak datang memenuhi panggilan itu atau mengabaikan panggilan itu, ya berarti dipertanyakan status keimanannya. Itu kata Imam Ibnu Hatim. Maka ayat ini salah satu di antara itu.
Termasuk ayat yang harus kita perhatikan kalau kita menjadi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatabi'u, ada larangan. Hei orang beriman. Lalu kita perhatikan. Ya Allah. Labbaika ya Allah. Wahai orang yang beriman, ya Allah. Ada apa? La tatabi'u, janganlah kalian mengikuti. Jadi tidak boleh ngikuti. Apa yang tidak boleh diikuti? Khutuwati syaitan, beberapa langkah-langkah setan. Jadi ayat ini peringatan dari Allah ditujukan kepada orang beriman dan kebenarannya pasti, artinya maha benar. Allah itu maha benar. Maka setiap kita membaca Al-Quran pasti kita mengatakan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apapun isi firman itu, orang beriman tidak pernah ragu. Masuk akal apa enggak masuk akal, ya karena beriman ya percaya. Dulu para sahabat, orang-orang yang beriman di zaman Nabi, banyak ayat yang mereka enggak paham dan mereka mah enggak masuk akal menurut mereka. Tapi mereka enggak pernah mempertanyakan itu. Pokoknya kalau yang nyampaikan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengatakan ini firman Allah, ya mereka percaya sudah. Enggak peduli kemampuan akal mereka menjangkau atau tidak. Pokoknya percaya saja. Bahkan tidak pernah berusaha untuk membuktikan atau mencari fakta kebenaran. La tatabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkahnya setan. Khutuwat itu jamak daripada khotwah. Khotwah itu langkah. Langkah itu dalam hal ini adalah tahapan. Jadi bukan langkah kaki itu, tapi tahapan-tahapan. Jadi begini, ada perbedaan. Setan itu tugasnya merusak orang, merusak manusia, agar tujuan akhir perusakan itu sampai kepada musyrik. Agar manusia itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Agar dia punya keyakinan seakan-akan ada penguasa lain, ada yang menentukan yang lain selain Allah. Untuk menuju kepada tujuan itu, maka setan itu punya tahapan-tahapan. Jadi tahapannya orang diajak maksiat. Nah, untuk melakukan satu maksiat, setan masih punya tahapan-tahapan lagi. Maka ada perbedaan antara setan dan hawa nafsu. Hawa nafsu juga merusak. Jadi hawa nafsu juga merusak. Kalau dituruti terus, itu juga akan merusak. Tetapi pengendalian hawa nafsu itu jauh lebih mudah. Maka kata Rasulullah, hawa nafsu itu menjadi lemah ketika orang itu puasa. Hawa nafsu itu menjadi lemah ketika orang itu berzikir. Hawa nafsu itu menjadi lemah ketika orang itu kumpul dengan orang-orang baik. Misalnya jenengan udah greget banget pengen zina umpamanya, tapi mampir dulu ke masjid jamaah, lalu dengerin pengajian dulu. Itu bisa luntur itu hawa nafsunya. Ini beda dengan setan. Beda dengan setan. Jadi kalau hawa nafsu itu memang dia arahnya ke satu fokus, ke satu titik. Dan tidak bisa dibelokkan. Dia nggak punya alternatif. Jadi orang yang punya hawa nafsu pengen makan sate misalnya. Atau bernafsu ingin mengunjungi atau ngapeli si A. Jadi kalau orang itu senang sama si A, itu hawa nafsu. Ketika senangnya itu sudah memuncak, lalu orang lain memberi alternatif, "Mbok ya jangan dia, ini saja." Itu tidak bisa. Orang kalau lagi pengen sate, terus ditunjukin makanan lain yang lebih mahal, atau mungkin menurut orang lain itu lebih enak, diganti lobster, itu nggak mau dia. Wah, aku pengen banget sate. Mbok ya jangan sate, ini aja lobster. Nggak mau. Kenapa? Ya itu keinginan. Tapi begitu dia sudah melakukan, maka dia selesai, nggak pengen yang lain. Jadi kalau sudah dituruti ya sudah, itu hawa nafsu itu. Kalau sudah dituruti sudah nggak pengen lagi. Beda dengan setan. Setan itu sepanjang hidupnya setan, ketika menggoda manusia itu arahnya agar manusia itu tidak beriman kepada Allah. Sehingga dia punya beberapa langkah. Kalau langkah satu gagal, dia punya langkah kedua. Langkah kedua gagal, masih punya langkah ketiga, terus diikuti itu. Jadi misalnya kita lagi
di target oleh setan untuk menjadi pelaku maksiat. Tapi kita kekeh nih, kekeh. Nggak mau aku maksiat, aku mau ke masjid aja, aku mau jamaah, wudu kita, wudu. Dia berusaha bagaimana kita nggak wudu, tapi kita kekeh, tetap wudu, dibiarin wudu itu, tapi digoda supaya wudunya nggak sempurna. Terus diusahakan setelah wudhu itu kalau bisa nggak usah berangkat ke masjid. Entah gimana caranya, apa ditunjukin istrinya pura-pura nangis, atau anaknya yang rewel, atau ban motornya kempes, atau macam-macam lah. Ditunjukin yang sulit-sulit supaya nggak berangkat ke masjid. Ternyata kita kekeh, bertahan, harus berangkat. Nggak ada motor, jalan kaki. Tetap jalan, dibiarin sama setan. Tapi tetap diikuti. Nah, berusaha nanti depan masjid digoda lagi, terus begitu. Dan ini akan terus-terusan. Nah, arahnya adalah ketika orang itu sudah mulai ada bisikan, ada yuwaswisu fi sudurinas itu, ada bisikan atau ada ide-ide untuk pengen melakukan keburukan atau meninggalkan ketaatan, maka orang itu sesungguhnya sudah tergoda oleh setan. Ketika orang punya harta seharusnya bayar zakat, lalu dibisiki, tidak usah bayar zakat. Orang yang ngurusi zakat itu kacau, itu rusak itu. Daripada bayar zakat mending untuk DP mobil. Udah tidak usah, dan seterusnya. Itu akan diupayakan oleh setan agar akhirnya kita nggak bayar zakat. Itu ibadah itu. Agar kita nggak sholat, agar kita nggak puasa, agar kita nggak taat, nggak berbakti pada orang tua, agar kita nggak bertanggung jawab kepada keluarga, agar kita tidak menjadi orang baik. Itu arah setan. Untuk menuju ke situ, itu semua tahapan dijalankan. Maka Allah larang orang itu mengikuti tahapan-tahapan setan. Karena kalau diikuti itu akan terus bergeser, makin maju, makin maju, makin maju. Jadi kemaksiatan itu dibikin tahapan-tahapan oleh setan dalam bentuk langkah-langkah. La tatabi'u. Imam Nawawi menafsirkan, la tatabi'u, janganlah kalian mengikuti atharos syaitani, beberapa langkah pengaruh-pengaruh setan. Wala tasluku masalikahu, dan janganlah kalian berjalan di tempat jalannya setan. Fil isgha'i alal ifki, dalam konteks ayat ini itu adalah ketika orang itu merasa nyaman dalam mendengarkan berita bohong. Jadi kalau ya kemarin sudah kita beri gambaran, berita bohong itu tidak akan tersebar kalau orang yang diberi berita bohong tidak menikmati berita itu, lalu dia menolak. Berarti nanti paling banter hanya didengarkan oleh 1 orang, 2 orang. Setelah itu berhenti sudah, nggak ada lagi, beritanya nggak kemana-mana. Tapi kalau setiap orang mau mendengarkan berita gosip, terus dia menikmati, al-isgha itu sengaja mendengarkan dan menikmati gosip. Jadi gosip dari orang, berita buruk dari orang, itu dia nikmati. Itu sudah mengikuti langkah setan. Nanti langkah berikutnya, dia merasa punya data, dia merasa punya bahan. Wah, ini bagus ini baru berita kalau ini. Lalu dia sebarkan ke orang lain dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk omongan, dalam bentuk penjelasan. Tapi semuanya adalah berita bohong. Itu diawali dari mendengar. Karena di antara organ tubuh yang mendatangkan pengetahuan atau mendatangkan informasi, itu yang paling mudah adalah telinga. Mata bisa memberi informasi melalui pengamatan dan membaca. Mulut bisa memberi informasi. Pikiran itu lebih berat. Sehingga yang paling mudah itu mengaktifkan telinga. Itu paling gampang, tidak modal itu.
Nggak usah baca, nggak usah ngamati, nggak usah mikir. Orang telinga itu nggak ada kuncinya. Kalau mata kan bisa ditutup, bisa dibuka. Mata. Mulut juga bisa tutup, bisa buka. Telinga itu buka terus itu, los itu. Telinga itu buka terus. Sehingga kalau kita tidak menjaga diri, maka telinga kita bisa kemasukan berita apa saja dan kapan saja, di mana saja. Itu bisa dimasuki. Maka Allah larang, la tattabi'u khutuwati syaiton. Jaga telingamu. Jangan kamu mau mendengar berita-berita bohong yang kamu anggap itu benar. Berita-berita gosip yang kalian anggap itu nyata. Apalagi sampai kamu nikmati. Padahal orang yang digosipkan kita nggak kenal. Nah, kebetulan jadi ada ustadz digosip, ada kiai digosip, ada habib digosip. Wah, banyak orang digosip. Dan telinga kita kok merasa nyaman mendengarkan. Itu sebuah langkah setan. Nanti munculnya apa? Ya kita akan minimal kita akan tidak simpati kepada orang yang digosipkan. Minimal nggak simpati. Kalau berkembang lagi nanti akan mencaci maki. Berkembang lagi kita akan memusuhi. Berkembang lagi kita akan menjauh. Sehingga nggak ada persaudaraan, nggak ada persatuan. Hanya dimulai dari langkah setan yang sederhana. Membiarkan telinga liar. Jadi memang telinga kita liar. Telinga kita tuh nggak ada kuncinya, nggak ada penutupnya. Organ tubuh yang lain tuh pakai buka tutup. Tapi telinga itu enggak. Maka termasuk langkah setan yang paling mudah itu adalah kata Imam Nawawi, la tasluku masalikahu fil isgha'i ilal ifki. Jadi jangan mengikuti langkahnya setan dengan cara menikmati pendengaran terhadap berita-berita bohong. Wa isya'atil fahisyati, dan tersebarnya keburukan orang lain. Tersebarnya kekejian fil mu'minina yang menyangkut orang-orang beriman. Kok teganya itu loh, memberitakan keburukan orang yang sholat, orang yang baca syahadat, orang yang berpuasa, orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran, kiblatnya Ka'bah. Orang yang semacam itu tidak boleh diberitakan dengan berita buruk. Kalau dia berbuat buruk bisa jadi, tapi jangan diberitakan. Karena tidak ada orang suci selain Nabi yang dijaga oleh Allah, itu nggak ada orang suci. Semua orang punya potensi buruk. Nah, kalau potensi buruk ini disebarluaskan, maka nanti akibatnya yang mendapat keburukan bukan yang diberitakan, tetapi yang mendengar berita buruk itu. Jadi tekanannya berkali-kali adalah innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang senang apabila ada orang beriman diberitakan buruknya. Kok senang? Kita harus benci. Harus benci ketika ada orang yang sholat, orang yang sudah puasa, orang sudah syahadat, orang sudah baca Al-Quran, orang sudah percaya kepada Allah, percaya pada rukun iman, lalu kita enak banget mendengar keburukannya. Gosip-gosip yang dibumbui oleh bermacam-macam berita, siapapun itu. Apa tokoh, apa bukan tokoh, apa teman sendiri, apa sesama jamaah, atau bukan siapa-siapa kita. Tapi kalau dia orang beriman, maka telinga kita harus menolak, harus menghindar, jangan menikmati itu. Kalau dia salah, doakan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan. Jangan malah menikmati gosipnya. Ini sementara orang yang tidak muslim, tidak mukmin, itu nggak ada yang gosip, nggak ada yang memberitakan keburukannya. Yang tersebar malah keburukan sesama muslim. Ini sudah satu kehancuran. Wa may yattabi' khutuwati syaitan. Wa may yattabi' barang siapa yang mengikuti khutuwati syaitani, langkah-langkahnya syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya. Maka sesungguhnya syaitan itu hanya akan ya'muru, hanya akan memerintah, hanya akan mendorong bil fahsya'i, untuk melakukan kekejian, untuk melakukan sesuatu yang menjijikkan, yang keji, wal mungkari, dan kemungkaran, keburukan yang merugikan orang. Setan itu nanti arah-arahnya ya akan ke situ. Arah-arahnya adalah melakukan kekejian dan kemungkaran. Ai wa may yattabi' turuqa tazyini syaitani.
barang siapa yang mengikuti jalan-jalan yang dihiasi oleh setan. Jadi setan itu dalam membuat godaan itu nggak gratis. Nggak gratis. Setiap godaan itu dikasih janji-janji, dikasih bumbu-bumbu. Sementara kan kalau pengajian itu kan lempeng-lempeng saja itu. Namanya pesan-pesan Allah disampaikan tidak pakai bumbu, tidak pakai hiasan, tidak pakai sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau setan yang menjanjikan, jadi orang dijanjikan riba, itu wah itu janjinya bagus. Orang dijanjikan, orang didorong untuk berzina. Itu setan tuh pintar godanya itu. Ngapain kamu bertahan sama istrimu yang sudah membosankan itu? Sementara ada orang lain yang masih baru, yang menyenangkan. Itu lebih bagus daripada istrimu. Itu setan terus mendorong kayak itu, namanya tazyinus syaitan. Tazyinus syaitan. Jadi bentuk-bentuk setan dalam menggoda orang dengan memperbaiki informasi. Informasinya diperbaiki sehingga orang itu tertarik. Kalau setan itu polosan nggak pakai modal, ya mungkin orang nggak tertarik lah. Ngapain berzina, orang istri sendiri yang sahada kok. Ngapain berjudi, pekerjaan yang mendatangkan rezeki halal banyak. Ngapain kita curang, bekerja jujur aja masih dapat rezeki ya. Tapi kalau setan yang membujuk, itu bujukannya manis, didengar juga enak, sehingga kita tuh terbuai, kita itu senang, sehingga banyak orang itu lari untuk mengikuti langkah-langkahnya setan. Demikian ini ayat 21. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih panjang umur, kita masih disehatkan jasmani rohani kita, hati kita mudah-mudahan terus dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, sehingga kita selalu mencintai Al-Quran, berusaha untuk memahami dan menjalankan isinya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.